Siap. Mari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan semua? Sudah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Pak mau cek dulu semangatnya. Kalau Pak bilang semangat pagi, pagi, luar biasa, yes, siap mendengarkan. Bisa? Oke, Pak coba. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Yes, siap mendengarkan. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, Pak minta satu orang dulu untuk memimpin kita dalam doa supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita untuk hari ini maupun ke depan. Satu orang mungkin bisa bantu Pak. Teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Dan izinkan saya berdoa sesuai agama saya, yaitu Islam. Doa mulai. Selesai. Terima kasih sudah memimpin kita untuk berdoa sebelum mulai pelajaran. Sebelumnya Pak mau mengecek dulu kehadiran kita. Ketua kelas, siapa-siapa yang tidak masuk hari ini? Firman, Tasya, dan Tino. Satu-satu ya. Firman itu alasannya apa? Sakit, izin apa? Sakit. Kemudian Tino sakit juga. Siapa lagi? Tasya. Sakit apa? Apa? Berarti dua orang sakit, satu orang apa? Baik. Sebelum kita masuk pada inti pelajaran kita hari ini, Pak ingin membuat kesepakatan kelas dulu. Fungsinya supaya pada saat kita dalam proses pembelajaran, kita tertib, tidak mengganggu teman dan lain sebagainya. Bisa? Baik, sebelum kita membuat kesepakatan kelas, kalau kita dari kalian dulu. Kesepakatan pertama apa? Tidak boleh ribut. Tidak boleh makan dalam kelas. Apa lagi Ramadan? Tidak ya? Tidak boleh berbicara saat guru menjelaskan. Ada lagi? Tidak? Cukup tiga saja ini? Tepuk tangan dulu kita semua. Oke, kita sudah sepakat ini. Pertama, tidak boleh berbicara dalam kelas. Kemudian yang kedua tadi apa? Tidak boleh makan dalam kelas. Yang ketiga apa lagi? Tidak boleh berbicara saat guru menjelaskan. Sudah sepakat semua toh? Oke, kalau sudah sepakat semua, berarti Pak harapkan kesepakatan yang sudah kita buat ini tidak boleh kita kesepakatan ini mulai berlaku dari hari ini sampai dengan seterusnya. Oke. Kita langsung masuk pada pembelajaran kita hari ini. Anak-anak sekalian, hari ini kita belajar tentang berpikir komputasional. Sebelum kita masuk, Pak mau tanya dulu, sudah pernah dengar kata berpikir
menggunakan pendekatan komputer. Kenapa menggunakan pendekatan komputer? Karena komputer ini membuat pekerjaan kita menjadi cepat, efektif, dan efisien. Makanya dikenal dengan istilah berpikir komputasional. Baik, kita lanjut. Sebelum kita masuk, ini ada tujuan dan juga manfaat kita mempelajari materi berpikir komputasional. Tujuannya di sini ada satu, yaitu murid mampu menerapkan konsep struktur data untuk menyusun informasi yang memiliki keterurutan dan dependensi. Itu artinya kalian bisa membuat data itu secara terstruktur, rapi, dan juga tidak berantakan. Sebelum itu kamu tanya dulu, pernah tidak kalian membuat pohon keluarga kalau di pelajaran IPS itu? Pohon keluarga. Pernah? Betul pernah? Tapi sedikit sekali yang jawab. Pernah tidak? Baik, kalau pernah, mungkin satu orang dulu. Pak mau tanya, bisa gambarkan seperti apa cara membuat pohon keluarga? Ya, Inaya lagi. Yang pertama mencari informasi, yang kedua mengumpulkan data, yang ketiga membuat desain data. Ya, di sini Naya menjelaskan bahwa sebelum kita membuat pohon keluarga, langkah pertamanya itu kita harus mengumpulkan data. Kenapa kita harus mengumpulkan data? Kalau kita tidak punya data, berarti kita tidak bisa membuat data tersebut. Misalnya contoh, sebelum kita buat pohon keluarga, kita cari data, itu berupa data keluarga kita dengan cara melihat kartu keluarga. Itu kita urutkan dari yang paling tua duluan, yaitu siapa? Bapak. Bapak dari bapak dulu, yaitu kakek dan nenek. Setelah kakek dan nenek, kemudian baru turunan ke bawah ada bapak dan ibu. Setelah bapak dan ibu baru turunan lagi anak-anak, yaitu kita ini tadi dong. Itu tadi cara untuk membuat pohon keluarga. Kemudian selain kita mengetahui tujuan dari berpikir komputasional, di sini juga ada manfaat. Jadi selain kita belajar, kita juga harus tahu manfaatnya apa saja untuk kita setelah kita pelajari materi. Manfaat yang pertama itu untuk pengembangan keterampilan kritis, yang artinya kita dilatih untuk selalu berpikir cepat dan kritis terhadap sesuatu. Kemudian yang kedua, peningkatan kreativitas dan inovasi. Kita melatih otak kita untuk selalu kreatif dan inovasi, yang artinya menciptakan hal-hal yang apa? Baru atau lama? Yang baru. Baik. Di sini Pak ada siapkan satu video. Video itu nanti dijadikan sebagai permasalahan kita untuk pembelajaran berpikir komputasional. Nanti kita akan mencari tahu tentang konsep dan makna dari setiap video tersebut yang berkaitan dengan berpikir komputasional. Di sini Pak ada siapkan satu video. Ini video tentang memasak nasi goreng. Di mana di dalam video ini ada pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam teknik berpikir komputasional. Jadi selama Pak putarkan video ini, Pak harapkan kamu bisa menyaksikan ini secara detail ya, supaya nanti di akhir video ini Pak akan membagikan kalian LKM,
kerja murid yang isinya tentang ini tadi, permasalahan ini yang akan kita bongkar dan kita bahas. Suaranya bisa dengar semua? Kemudian bawang merah, kemudian tumis juga cabenya, pecahkan telur 1 butir, kemudian ini diolah-arik, kemudian tambahkan nasi 1 mangkok, kemudian aduk-aduk, goreng tomat secukupnya, micin secukupnya, lada secukupnya, kemudian diaduk-aduk. Ini dia nasi goreng kampungnya sudah jadi. Selamat mencoba. Sudah lihat semua ini? Kalau sudah lihat semua, pasti Pak yakin dan sangat percaya masing-masing dari kita sini pasti pernah membuat nasi goreng. Pernah tidak? Pernah ya? Kalau pernah berarti pernah. Bagaimanakah langkah-langkah yang tepat untuk membuat nasi goreng? Jangan berpatokan di sini, tapi pada praktik yang kalian bilang pernah buat tadi itu. Apa saja langkah-langkahnya? Satu-satu, jangan seragam. Nah, menyiapkan wajan. Apalagi? Menaruh minyak. Misal, siapkan bahan seperti apa dulu? bawang merah, Bawang merah, bawang putih, dan cabai. cabai. Kemudian apa lagi? Panaskan minyak, Panaskan minyak. tumis bumbu halus, Numis bumbunya. masukkan telur, Masukkan telur. masukkan nasi, Masukkan nasi. dan orak-arik. Kemudian apa lagi? Nasi siap dihidangkan. Tidak tambah penyedap. Oh, tambahkan masako, vicin dan ada yang pakai masako, ada yang pakai vicin, ada pakai kecap. Itu tergantung dari selera masing. Tapi yang pasti di dalam video ini ada 4 pendekatan yang digunakan dalam teknik berpikir komputasional. Sekarang Pak minta kamu siapkan 1 lembar kertas. Pak minta kamu tuliskan 4 pendekatan yang digunakan dalam berpikir komputasional. 4 pendekatan yang digunakan dalam berpikir komputasional. Sudah? Belum? 4 saja Pak minta, sedikit saja. Banyak-banyak. Bisa apa sih? Baik, Pak tadi sudah minta kamu untuk menuliskan 4 pendekatan. Sekarang kita masuk dulu ke materi intinya. Tapi sebelum masuk ke materi intinya, Pak minta kamu untuk membagi dalam 4 kelompok. Di ujung sini kelompok 1 silakan bentuk kelompok. Ini kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 pas.
mengerjakan, kita explain lagi sedikit dulu supaya kita jangan terlalu terbebani dengan tugas ini. Semuanya tahu tepuk fokus? Tahu. Sekarang pamitan kalian berdiri semua supaya lebih semangat. Naik, semangat. Oke. Kita mulai ya, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tambah sekali lagi. Tepuk fokus. Sudah siap semua? Bisa perhatikan ke sini dulu, yang paling belakang sudah sini. Baik, kita eksplorasi materi dulu, baru kita isi. Yang pertama kita harus mengenal dulu pengertian dari berpikir komputasional seperti yang dijelaskan oleh Nur Inaya tadi. Berpikir komputasional atau bahasa Inggrisnya computational thinking adalah sebuah metode pemecahan masalah yang melibatkan penerapan konsep dan teknik dari ilmu komputer atau informatika dalam menyelesaikan persoalan baik yang kompleks maupun yang sederhana di berbagai bidang. Itu mau bidang pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya bisa pakai dengan teknik berpikir komputasional. Ini menunjukkan bukan berarti kita harus selalu menggunakan komputer untuk berpikir, tetapi bagaimana caranya supaya kita bisa berpikir seperti komputer, yaitu cepat, efektif, dan efisien. Jadi berpikir komputasional itu lebih berfokus pada teknik pemecahan masalah secara efektif dan efisien. Bisa mengerti? Ada pertanyaan? Tidak. Kita lanjut ya. Oke. Jadi anak-anak, di dalam berpikir komputasional itu ada 4 pilar atau pendekatan dalam teknik berpikir komputasional. Teknik yang pertama ada dekomposisi. Yang kedua ada abstraksi. Yang ketiga pengenalan pola. Dan yang terakhir ini algoritma. Sudah mengerti semua atau sudah tahu semua itu pengertian dari empat ini? Sudah? Kita menyelesaikan suatu persoalan. Sampai di sini ada pertanyaan tentang 4 pendekatan dari berpikir komputasional ini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, berarti sekarang tugas kita adalah langsung mengerjakan LKM ini sesuai dengan kelompok masing-masing. Tadi Pak sudah bagikan, silakan mengerjakan.
dibuat? Iya, karena setiap menjalankan 9 langkah dalam membuat mie instan sampai dengan cara Menyajikan. menyajikan mie instan tersebut. Jawabannya adalah iya. Karena di dalam mie instan itu dia menjelaskan langkah-langkah membuat mie sampai dengan menyajikan mie. Saya akan menjawab pertanyaan. Itu dulu kelompok 3 sudah bisa. Kelompok 2 sudah Kelompok 2 sudah bisa mengerti jawabannya. bisa mengerti? Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan kelompok 3. Agar sesuatu yang kita buat itu sesuai dengan apa yang kita inginkan dan berhasil pasti hasilnya bakal menambah pada saat kita melakukan pencobaan pasti dapat hasil karena kita melakukan instruksi atau langkah-langkah yang telah disediakan. Sudah. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekian dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih apa? Baik. Ini kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah memaparkan hasil diskusinya dengan sangat baik. Sebelum itu Pak Mo, kita tepuk salut. Pernah tepuk salut? Lu kan bisa? Bisa. Oke. Sekarang cari tepuk diri saja. Siap? Tepuk salut. Tangan kembali. Silakan kembali. Nah, dari hasil diskusi kelompok 1 sampai 4, Pak melihat bahwa kalian masing-masing ini sudah mulai mampu untuk bekerja sama dan juga saling berbagi antara satu dengan yang lain. Kemudian sampai di depan juga Pak lihat ada yang mentalnya sudah bagus, ada yang masih malu-malu, ada yang ragu-ragu. Entah kenapa juga Pak tidak tahu. Tetapi pada dasarnya semuanya sudah bagus. Jadi anak-anak di pembelajaran informatika ini berkaitan dengan berpikir komputasional itu ada 4 pendekatan tadi. Setelah kita mempelajari 4 pendekatan tadi, ternyata berpikir komputasional ini Pak ternyata ada di kehidupan kami sehari-hari. Sudah sering kami lakukan. Sekarang dari apa yang sudah kita pelajari itu, adakah yang bisa membantu Pak untuk membuat kesimpulan? Ada yang bisa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini tentang berpikir komputasional? Ya, Luken. Bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk keberlangsungan hidup dan menghindari masalah. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Luken. Tapi bagaimana caranya agar kita berpikir sekarang dapat cepat dan efisien? Ya, betul sekali. Tepuk tangan juga untuk ini. Dari ketiga kesimpulan teman kalian ini, pada dasarnya benar. Yang pertama, dengan berpikir komputasional, kita bisa menghindari masalah. Contohnya seperti apa? Kita sudah bisa mulai berpikir nih. Pada saat kita ingin melakukan sesuatu, akan ada dampak yang dihasilkan dari perbuatan kita. Contohnya, misalnya kalau kita main sampai malam, pasti mama kita atau bapak kita marah, cari kita dan kayu. Caranya bagaimana supaya mama bapak saya tidak marah ketika saya pulang dan bermain? Itu seperti apa? Dengan cara pulang lebih supaya tidak dapat hukum. Itu salah satu pendekatan berpikir komputasi. Pada dasarnya
kegiatannya adalah kegiatan yang biasa sehari-hari kita lakukan. Contohnya apa? Contohnya pengenalan pola. Pengenalan pola di sekolah. Kalau bernya panjang di pagi hari itu menandakan apa? Masuk kelas. Itu tidak? Ini bisa mengerti? Bisa. Oke. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, Pak mau tanya dulu, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Satu-satu, jangan keroyokan. Senang. Mariam? Hah? Apa? Merasa baik. Oh, bisa mengetahui segala hal yang berkaitan dengan berpikir rasional. Siapa lagi? Iya. Mempelajari hal baru. Ramadan? Melatih diri untuk lebih baik. Tepuk tangan semua untuk saya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan coba membuat pola dengan menggunakan aplikasi Scratch. Kita akan membuat blok perintah supaya gambar di dalam Scratch itu bisa bergerak atau berkomunikasi dengan kita. Itu untuk pertemuan berikutnya ya. Mungkin hanya itu yang bisa Pak sampaikan. Baik, sebelum kita menutup kegiatan kita ini, Pak minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita doa. Tadi kan kita mulai satu orang, kan sudah. Teman-teman yang Bapak Ibu sekalian, belajar hari ini, marilah kita berdoa. Izinkan saya menghabiskan berdoa kepada bangsa yang bisa berbangun. Baik, sampai ketemu untuk minggu depan. Ya. Saya harapkan untuk minggu depan semuanya bisa hadir semua. Jangan ada yang sakit atau apa lagi. Bisa? Bisa. Sepakat ya? Oke. Ya. Mari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk semua.